Hai guys, kembali lagi di Kacamata Ari, ruang inspirasi dari para praktisi. Kali ini gue ada di ruangnya Kacamata Ari nih, dan sama teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng, teman-teman dari universitas yang magang di Indekon. Jadi internship itu menurut saya penting banget. Jadi dan saat ini Kementerian Pendidikan itu sudah sangat mendorong adanya teman-teman pergi ke lapangan gitu ya. Dan teman-teman ini lain-lain nih, Mbak Vina dari Universitas Pancasila, kalau Mbak Indah dari Politeknik Pariwisata Medan. Medan, kawan, jauh banget. Terus Mbak RQ Kalau saya dari Universitas Pancasila juga sama seperti Pancasila sama Vina berdua. Mbak Anggi, Kalau saya dari Universitas Kristen Satya Wacana. wow, salah 3 ya. Iya. Yang ganteng Mas Ari. Kalau saya dari Polteknik NHI Bandung. NHI, oke, top tuh ya. Jadi ini mulai dari Bandung, Salatiga, Jakarta dan juga Medan. Medan. Asal Nias malah. Iya, orang Nias. Orang Nias, guys, keren-keren banget. Jadi ini udah magang di Indekon 6 bulan rencananya, dan ini udah jalan 5 bulan lebih. Gimana tuh rasanya? Mbak Indah nih yang dari Nias, gimana? Tentu saja kalau pengalaman saya kan dari luar Jawa. Saya dari Sumatera. Sekarang saya magang di Indekon, saya bertemu banyak orang, baik dari suku gitu, ada yang Jawa, Sunda. Jadi saya bertemu banyak orang, terus saya juga dapat bekerja sama dengan orang-orang banyak. Keren ya. Iya, keren banget. Jadi ada kesempatan. Ada kesempatan ke lapangan nggak, Ki? Kalau kesempatan ke lapangan ada. Kemarin kebetulan saya bersama Mbak Indah, Mbak Sarya dan juga Mbak Vina ini ditugaskan ke Langgeran, Pak. Oh oke, itu desa yang top tuh. Iya, Sebetulnya betul. desa yang sudah jadi ya. Iya, betul. Ngapain? Kalau saya bersama teman-teman ini kemarin survei lapangan sih Pak, survei wisatawan di sana gitu kan. Jadi kayak tanya-tanya ke wisatawan bagaimana pengalamannya sama berwisata di Manggaran, terus apa yang disukai di sana, terus apa sih kayaknya kira-kira yang perlu dibenahi dari Manggaran, seperti itu sih Kak, lebih kurang lebihnya gitu, kalau untuk di sananya. Sama kalau maaf ya Bapak, kemarin saya di Manggaran sama teman-teman juga ini bertanyakan mengenai kecemasan dan juga harapan dari masyarakatnya gitu, kayak Manggaran ini 5-10 tahun ke depan mau dibawa kemana sih gitu, apa sih yang mereka harapkan gitu. Itu penting banget ya. Iya, betul. Mengingat sebenarnya gini, kalau di dalam desa wisata itu kan atau di pariwisata itu kan ada grafik naiknya ya. Langgaran tuh udah di masa-masa yang matang ya developmentnya, dan itu harus dikontrol ya. Jadi kita memang Indekon justru melihat itu masa-masanya konsolidasi namanya. Kalau dalam teorinya di Butler tuh itu dibilangnya konsolidasi. Jadi untuk kita bisa ngelihat lagi, makanya kita dengan Langgaran sama kerjasama sama UP kita bikin perencanaan bareng ya di sana, dan teman-teman spesifik diminta buat ngisi di perencanaan partisipatif itu kan. Iya. Good ya. Arya kali. Kalau di saya sih seru ya Pak kalau di Bank ini, karena saya juga berkesempatan untuk kita tadi bilang ke turun ke lapangan ke desa Langgaran. Ya mungkin saya berharapnya sih setelah Langgaran saya pengennya ke daerah lain gitu Pak. Karena menurut saya sih kalau turun ke lapangan itu pengalamannya lebih dapat. Ya. Ya tapi memang kalau di Indekon guys itu selalu teman-teman yang magang kita beri kesempatan at minimum one time di lapangan. Kemarin berapa lama di lapangan? Kalau saya sama Indah 1 bulan. 1 bulan? Kalau kami berdua 3 bulan. Oh 3 months. I think it's enough buat learning proses ya. Yang saya pikir bagus banget buat kita dapat menyerap, tapi juga memberi in the other hand kepada masyarakat. Terus Anggi? Kalau saya karena saya masuknya paling terakhir, Belakangan ya? Iya, jadi belum sempat. Belum lapangan. Tapi saya dengar sih dari Mas Hairul, kalau kamu ready Januari mau pergi ke Sumatera. Karena di program Indekon salah satunya di Bukit Rimbang Baling itu kita sedang mendampingi masyarakat di situ di Kabupaten Kampar itu
dan itu untuk kegiatan yang community based tourism, tapi pada kawasan di bersebelahan dengan kawasan konservasi. Itu juga menarik. Nggak cuma 2 loh akses transportasi itu. Kalau udah sampai tempat, naik perahu atau jalan kaki, cuman itu. Jadi itu harus ready itu, masuk lewat sungai. Itu menarik banget sih sebetulnya. Mudah-mudahan nanti kalau Januari ke sana lebih baik lagi. Iya. Terus yang paling berkesan tuh? Ya kalau dari saya sih yang jelas paling berkesan karena itu Pak, karena saya ke lapangan. Itu saya dapat banyak pengalaman, saya banyak belajar di sana Pak. Jadi bertemu orang baru dengan masyarakat lokal, bagaimana saya cara memulai pendekatan dengan masyarakat lokal. Kalau dari sisi teman-teman yang kan di sekolah dapat teori ya, Iya. dan ke situ kan lihat pasti ada gap dong, Iya. pasti ada gap antara fakta dengan teorinya gitu. Iya. Itu bisa ditemukan nggak? Artinya kamu bisa lihat nggak, oh ternyata dari teori itu begini, oh ternyata harusnya begini gitu. Misalnya ambil contoh di perencanaan, di perencanaan kita kan agak berbeda nih, yang Indekon bikin partisipatif, kita dengan passion, kita nemenin masyarakat untuk dapat tadi itu, dapat inspirasinya, dapat supaya bisa kebutuhannya yang benar apa, terus mendorong mereka untuk mengerti juga pariwisata itu seperti apa kan gitu. Kalau untuk gapnya sendiri dari teori dan juga kenyataan di realitanya itu ada sih Pak yang pasti gitu kan, apalagi ini kita berhubungan langsung dengan masyarakat ya. Kemarin selama saya 3 bulan itu bersama Mbak Vina itu kalau dari masyarakatnya kan desa wisata itu kan tidak meninggalkan identitas dirinya kan, masih tetap bertani, masih tetap berkebun gitu kan, masih tetap ke ladang lah. Jadi mereka menurut saya lebih susah bagi waktunya sih Pak, karena untuk membagi waktu untuk pariwisata sendiri, terlibat langsung dalam pariwisata dan mengurus pekerjaan setiap hari mereka setiap harinya itu masih cukup keteteran. Jadi biasanya mereka tuh baru bisa dihubungin atau karena kita bisa ajak wawancara tuh malam, dan biasanya kalau malam itu kan orang-orang sudah waktunya untuk istirahat ya. Itu tantangan tuh FQ. Jadi kalau di dalam pariwisata berbasis masyarakat, makanya kalau pengembangan kayak ini kan kita justru melihat hal-hal itu. Karena pariwisata itu merubah pola waktu dari yang terlibat. Yang tadi tuh, di satu sisi jangan ngilangin identitasnya, dia petani. Kalau yang udah bagus tuh ya teman-teman di Ngelangaran itu, yang aktif sekalipun biasanya pagi dia udah keluar, dia nyawa, 9 tuh dia selesai, 10 tuh dia udah kerja di pariwisata, jadi dia bagi timingnya tuh. Nah, tapi memang tingkat kelelahan harus dihitung. Ujungnya biasanya strateginya teman-teman itu harus memperhatikan pembagian waktu dan orang sumber daya di keluarga. Bahkan sampai kayak gitu. Jadi kalau homestay misalnya kita ngitung tuh, nih harusnya nih nanti ibunya aja, bapaknya dihitungin waktunya kalau di sehingga itu nanti keluar sistem kelola namanya. Jadi itu memang kenapa penting kayak gitu, catatan termasuk musim di sana itu juga penting banget. Gitu guys. Jadi magang itu menurut kalian penting ya? Sangat penting. Sangat penting. Menurut saya juga demikian, karena teman-teman Indekon itu mungkin dari dulu salah satu lembaga yang selalu mendorong universitas, perguruan tinggi untuk kita menerima teman-teman magang itu ya, karena menurut kami lihat alumni yang dari Indekon lumayan bagus-bagus, dia punya posisi yang bagus juga karena dia mengasah intuisi kalian di lapangan itu. So guys, nggak cukup duduk di bangku kuliah, tapi get out, pergi ke lapangan, lihat faktanya, serap teori dan juga serap lapangan gitu ya. Iya, benar. Nah sekarang udah di penghujung 2022 nih, terus ada resolusi nggak? Kalau untuk saya mungkin resolusi di 2023 itu lebih ke bagaimana memanage waktunya ya. Terus melihat kepentingan yang harus didahulukan, mana prioritasnya.
Jadi kan karena saya masih semester 5, jadi nanti untuk tahun depan masih semester 6, jadi masih sangat fokus untuk kuliah saja dulu. Kalau saya lebih untuk meningkatkan skill mungkin. Kemampuan. Iya betul. Tapi kamu kemarin dapat soft skill juga, Iya. hard skill juga gitu ya. Banyak yang dapat tuh dari sini. Gi, Kalau saya resolusi di tahun 2023 mau belajar untuk mempelajari hal-hal yang baru, lebih banyak hal yang baru untuk supaya menambah skill juga. gitu ya Gi. Betul. Kamu apa? Kalau untuk saya resolusi 2023 belum terlalu saya pikirkan sih Pak, karena sejujurnya belum terlalu saya pikirkan. Karena resolusi 2022 ini coba membuat saya tercengang gitu, kayak apa yang tidak masuk dalam diri saya malah tiba-tiba Masuk ya? masuk gitu, kayak wow, dan itu membuat saya beda untuk ngelihat tahun-tahun That's a ke good depan. point. Jadi kayak nanti akan coba saya telah lebih lanjut lagi kayak apa yang akan saya kejar di tahun 2003, apa yang lebih saya lihat lagi. Tapi tetap harus ada target. Pasti Pak. Ya. Pasti. Kalau Arya, Kalau saya resolusi di 2023 itu cepat lulus sih Pak. Saya Oke. saya pengennya lulus tepat waktu sih Pak. Hmm. Dan setelah lulus itu saya pengennya ya dapat kerja gitu Pak. Jadi saya nggak mau nunggu lama. ya. Amin amin. Gitu. Kalau di Indekon itu kita berharap ya 2023 ini teman-teman mudah-mudahan COVID-nya lebih baik ya. Karena berita baru kemarin atau yang dirilis beberapa negara agak menahan juga wisatawan-wisatawan dari Cina untuk masuk ke negara mereka lagi, karena memang di Cina ada lagi case COVID yang masih terus tinggi. Jadi kita harus bersyukur ya, alhamdulillah bahwa COVID oleh pemerintah sudah cukup banyak ditangani dengan baik, menurut saya cukup relatif sangat baik, dan kita akan udah nerima tamu juga, mudah-mudahan di 2023 itu teman-teman desa wisata, teman-teman pengelola gitu, kita doakan supaya mereka tetap semangat. Tapi kalau mau liburan di Indonesia aja. Iya, Indonesia. Di Indonesia aja. Karena itu betul-betul mendorong teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kemarin saya bilangnya apa namanya, kantong masukan mereka tuh nggak banyak, sedikit, jauh berkurang. Mudah-mudahan kalau kita bantu dengan berkunjung di Indonesia aja, wisata di Indonesia, kita bantu mereka gitu. Kita di 2023 masih ada 2 proyek yang cukup panjang. Satu yang tadi kita bilang di Kampar, di Bukit Rimbang, Bukit Baling. Kemudian di Berau, Kabupaten Berau, kemudian juga Kabupaten Kapuas Hulu di Kalimantan. Tadi Berau di Kalimantan Timur, Kapuas Hulu di Kalimantan Barat, itu kita masih jalan. Dan tentunya kita tetap mendampingi beberapa pemerintah daerah. Jadi 2023 insya Allah kita juga bekerja sama dengan Kabupaten Papua, misalnya Kabupaten Papua Barat, untuk bisa mendorong pengembangan pariwisata di Papua Barat khususnya. Menurut Bapak di tahun 2023 apa sih tren pariwisata di Indonesia? Menarik tuh tren, karena menurut Paris satu, kalau sekarang ini kelihatan kamu juga dari Ngelanggeran ya. Jadi kemarin sempat ke Ngelanggeran misalnya. Jadi kita dorong sebetulnya small size, lebih ke tailor made dari produknya, dan kita menawarkan sebetulnya di ekoturism jadi tren tuh Mbak Ani. Karena ekoturism itu sebenarnya kan udah konsepnya itu small size, ya kan, konsepnya nggak banyak orang kan, terus dikelola dengan baik. Nah ini terbukti misalnya, ambil contoh di kawan kita di Jejaring ada di CMC 3 Warna misalnya. Kalian belum nyampe nih ya? Belum. Saya rasa harus rame-rame kita ke situ. Boleh. CMC 3 Warna, walaupun community based, dia bisa kelola ecotourism principle-nya dengan baik. Misalnya orang harus reservasi dulu,
Kalau RQ mau ke sana, tasmu diperiksain. Oh, dicek dulu Cek barang-barang dulu barangnya. ya. Baik. Sampahnya ada berapa? Iya, Potensi kayak gitu. sampahnya ada Iya, berapa? betul. Ya mohon maaf, potensi sampah itu kan ada macam-macam. Misalnya tisu, itu kan ada plastiknya, water bottle, kalau bawa dan sebagainya itu dicatat, ada tanda tangan. Jadi Pulang bertanggung diperiksa jawab. lagi. Jadi sampahmu tanggung jawab. Iya, benar bertanggung jawab ya Pak. Ya. Jadi ekotourism itu Anggi itu tren tetap buat ke depan. Wellness. Jadi misalnya ambil contoh yoga ya. Kan bisa bilang di Ngelanggeran buka yang yoga tuh karena saya udah nyoba juga. Dan menurut saya itu keren. Bangun pagi-pagi di perdesaan, oksigennya banyak, Anggi. Terus bisa view yang bagus, kita bisa rame-rame di situ. Yoga Anggi itu kan mahal banget. Nah kalau di hutan yang besok kamu rencana ada itu misalnya kita bisa bikin ide forest healing. Nah, jadi di forest itu sebetulnya oksigennya banyak banget. Staycation itu related juga dengan ecotourism principle sebetulnya. Jadi nggak jalan banyak tempat. Kalau dulu misalnya defisit satu tempat, datang sini sebentar, foto-foto pergi lagi gitu ya. Kamu tahu nggak yang dihasilkan itu emisinya besar? Ya kan, karena naik transport ke sana ke sini kan emisinya gede. Kamu footprintnya, namanya jejak footprint kamu berjalan membuang emisi CO2 yang banyak. Sebetulnya kalau bertanggung jawab harus bayar. Bayarnya caranya gimana? Kan harus bayar oksigen juga. Iya. Ya kan? Nanam pohon biasanya digantinya gitu. Itu yang dibilang dalam ini itu carbon offset. Jadi pelunasan karbon yang kita hasilkan dikeluarkan oleh kita ya. Seneng banget, thank you banget buat teman-teman yang udah magang di Indekon, mau nyempetin di Indekon. Terus jangan putus silaturahimnya. Jadi tetap masuk, kita punya koneksi yang bagus buat kalian bisa juga sukses ke depan. Ini kalau juga semoga sukses terus. Makasih Indah. Happy New Year 2023 ya. Sukses.